Bagaimana mempertemukan teman-teman sekalian antara riba dengan sedekah? Bagaimana kita mempertemukan antara riba yang orang transaksi jual beli bertambah berbunga dengan sedekah? Sedekah seakan-akan kita tidak dapat apa-apa. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah kalau seseorang mau diluaskan rezekinya dan dia tidak akan perlu bergantung pada riba dan hutang, maka dia harus rajin bersedekah. Makin besar dia keluarkan sedekah, maka minimal balasannya 10 kali lipat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kita sebagai orang beriman yakin dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal minas salihati. Maaf, ayatnya adalah man jaa bil hasanati falahu asyru adhafiha. Al-ayat. Siapa yang melakukan satu kebaikan termasuk sedekah di dalamnya, maka Allah akan datangkan 10 kali lipat. Sebenarnya kita kalau sedekah 5.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, atau makin besar maka makin bagus. Pada saat itu sudah ada jaminan dari Allah, kita akan dapat secara investasi dengan Sang Pencipta Allah 10 kali lipatnya. 50.000 akan 500.000, 5 juta akan 50 juta. Ini janji, nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin salah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam perkataan? Nggak ada yang salah. Bahkan ada hadis Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, seluruh amal ibadah anak Adam ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Orang yang rajin sedekah mustahil miskin dan mustahil akan membuka pintu utang, otomatis akan selamat dari riba. Karena masalahnya orang kalau riba pasti berhubungan dengan hutang. Dan ini akan berbahaya, memusnahkan hartanya, memusnahkan dirinya. Coba sekarang balik teman-teman sekalian. Saya cuma punya uang 10.000, saya juga mau makan. Berbagilah dengan orang-orang miskin di pinggir jalan sana, walaupun cuma sepertiganya. Di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, ada 2 orang dari Bani Israel dulu. Dua-duanya orang saleh, beribadah, sahabat dekat. Dua-dua punya kebun bersebelahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, pemilik kebun yang pertama, sambil menunggu hujan dari langit karena musim kemarau, dan tidak ada hujan, dia melihat ada awan yang lewat di atas kebunnya. Lalu dia mendengarkan dari awan tersebut suara yang berbunyi, turunkanlah hujan di kebunnya fulan, nama temannya di sebelah. Maka dia pun mengikuti awan tersebut, dan ternyata awan itu menggumpal semuanya di atas kebun temannya. Lalu turun hujan yang lebat, sehingga temannya ini jadi subur tanamannya, lagi banyak panennya, sementara yang lain tidak dapat hujan. Kuasa Sang Pencipta Allah. Lalu dia tanya temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Sampai di musim kemarau seperti ini, masih saja Allah datangkan hujan khusus untuk kebunmu, yang lain nggak dikasih. Dia mengatakan, hasil kebunku ini aku bagi 3. Sepertiganya aku berikan kebutuhan keluargaku, dan ini termasuk sedekah. Sepertiganya lagi aku sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sepertiganya aku kembalikan sebagai modal usahaku. Jadi dari 3 penghasilan dia, 2-nya sedekah. Dikasih ke keluarganya, istri anaknya makan, dan dia juga ini sedekah, juga dikasih kepada fakir miskin sedekah, sepertiganya, gitu kan? Sepertiga dan sepertiga. Sisa sepertiga lagi, ini yang saya kembalikan ke modal. Perhatikan di sini, sedekah itu yang menunjukkan dan membuktikan datangnya rezeki. Kita selama ini tidak pernah yakin dengan poin ini teman-teman sekalian. Makanya kalau celengan masjid lewat, ada orang miskin, selalu 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Karena keraguan kita, dalam pikiran kita selama ini, seperti konsep para kapitalisme, kalau kita mengeluarkan berarti berkurang. Hitung-hitungan kapitalisme seperti itu. Kalau saya memberi orang berarti berkurang. Kalau saya punya 100.000, saya kasih ke dia 50.000, berarti berkurang 50.000. Kurang akan jatah saya dunia. Ini harus dihapus dari benak kita semua. Yang benar secara syar'i, kita kalau berikan ke dia, akan datang investasi bersama Allah, itu 10 kali lipat minimal. Rajin bersedekah teman-teman akan mengayakan seseorang dan akan melepaskan dari utang dan riba. Ini sudah janji Allah. Dan bagi teman-teman yang mau memahami masalah ini panjang lebar saya jelaskan di judul di YouTube tentang saudaraku nilai rahasia rezekimu. Di antara 15 kiat mempertahankan rezeki, poin yang kedua adalah masalah sedekahnya.
Panjang lebar saya berikan contoh-contoh dalam masalah ini. Coba praktekin mulai sekarang, keluar dari masjid ini teman-teman sekalian, coba bersedekah. Jangan ada satu hari lewat tanpa bersedekah. Dan sedekah makin memuncak pahalanya, makin memuncak balasan dari Sang Pencipta Allah. Kalau seandainya kita keluarkan teman-teman sekalian, karena mencari orang yang susah. Kalau ada orang kebetulan datang orang minta-minta kepada dia, kemudian dia berikan, ini sesuatu yang umum. Semua orang bisa lakukan. Karena orang datang minta, oh ya ini orang miskin susah saya bantu. Tapi yang besar pahalanya dan cepat jalan tol mendapatkan rezeki, keluar mencari orang susah dan kasih. Itu yang dikerjakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau satu hari ya mereka sudah selesai mengerjakan ibadah-ibadah yang sudah rutin dari zikirnya, baca Qur'annya dan segalanya, maka mereka kerjakan keluar bersedekah mencari orang lain, karena jelas janji Allah akan mendatangkan balasan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Nasai, al-bai'ani bil khiyari ma